Bertemu lagi dengan Ibu Ginting dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Anak ibu yang hebat semua, selamat pagi. Salam sehat. Apa kabar anakku? Yuk, pagi ini kita lanjut pelajaran kita ya nak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya sayang. Yuk, ambil sikapnya yang sopan, duduknya yang rapi, cantik, manis. Kita berdoa. Kita arahkan pikiran kita, hati kita kepada Allah Bapa di surga. Kita berdoa sayang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Semoga kami semakin memahami materi yang akan kami pelajari sekarang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu yang hebat semuanya, jangan lupa klik hadir sebagai tanda kamu hadir di Google Classroom ya nak. Oh ya, masih ingat kan pelajaran kita minggu lalu? Iya, minggu lalu kita belajar tentang rumahku. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Rumah mempunyai bagian-bagian. Rumah kita harus dirawat agar bersih dan nyaman. Dengan demikian, setiap orang yang tinggal di dalamnya hidup sehat. Anak ibu yang hebat semuanya, hari ini pelajaran kita lanjut dengan judul Tugas Anggota Keluarga. Buku kita pada halaman 41. Anak ibu yang hebat semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyebutkan tugas orang tua sebagai anggota keluarga. 2. Menyebutkan tugas anak sebagai anggota keluarga. 3. Menyebutkan perbuatan baik yang dilakukan sesama anggota keluarga. Nah, anak ibu yang hebat semuanya, sekarang bacalah cerita tentang keluarga bahagia yang ada pada buku kita halaman 41. Bacalah dengan sungguh-sungguh ya nak. Setelah kita baca, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan berikut. 1. Apa katanya sayang? Apa tugas Simon di rumah? Yuk, apa jawabnya sayang? Iya, menjaga adik di rumah dan membantu ibu. Pertanyaan nomor 2. Apa tugas ayah Simon sayang? Yuk, siapa bisa jawab? Tugas ayah Simon bekerja di sebuah perusahaan dan sering juga membantu membersihkan kamar mandi dan halaman rumah. Wow, hebat. Pertanyaan ketiga sayang. Apa tugas ibu Simon di rumah nakku? Tugas ibu Simon di rumah. Iya, ibu bertugas sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan keperluan mereka seperti
memasak. Iya, anak ibu yang hebat semua, akhir-akhir ini kita terus berada di rumah. Yuk, kita lihat buku kita halaman 42. Kegiatan. Tuliskan pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di rumah. Yuk, tuliskan pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di rumah. Contoh 1, menyapu. Udah pintar semua nyapu sayang? Iya. 2, mengepel. Siapa yang udah pintar ngepel yuk? Iya, pintar anak ibu. 3, siapa yang menjaga adik? Iya, waktu ibu memasak atau belanja, kita jaga adik ya anakku ya. Iya, nomor 4, mengelap jendela. Iya, siapa yang pintar ngelap jendela sayang? Iya, kacanya dielap supaya apa sayang? Iya, supaya bersih, bening. Iya, 5, menyiram bunga. Iya, siapa yang banyak bunga di rumahnya nakku? Apakah kamu rajin menyiramnya sayang? Iya, nah itu adalah beberapa contoh yang dapat dilakukan di rumah. Membantu ibu adalah perbuatan baik yang dapat menyenangkan hati ibu, juga hati orang lain, terutama hati anggota keluarga. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ayah bekerja mencari nafkah, ibu bekerja di rumah menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Anak-anak membantu pekerjaan ibu di rumah, misalnya menyapu, menyuci piring, dan yang lainnya. Bahkan ayah pun ikut membantu pekerjaan di rumah, misalnya membersihkan halaman. Wow, hebat. Sekarang anak ibu yang hebat semuanya, kita dengarkan cerita kitab suci. Kita dengarkan cerita kitab suci pada buku kamu halaman 43. Kita baca ya, yang terdapat pada surat Rasul Paulus yang pertama kepada Korintus bab 12 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Ayat 27. Yuk kita baca sama-sama sayang. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu semuanya adalah anggotanya. Iya, ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Kita jawab pertanyaan dari kitab suci. 1. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat ke-27 yang baru kita baca barusan sayang? Iya, jawabnya kamu semua adalah
tubuh Kristus dan kamu semuanya adalah anggotanya. Iya, pertanyaan kedua. Apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang jemaat, nakku? Iya. Jawabnya adalah Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Anak ibu yang hebat semua, kita lihat pendalaman kitab suci. Kita semua adalah tubuh Kristus dan kita semua juga anggotanya. Anggota jemaat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai rasul, dan ada juga sebagai pengajar. Ada yang bertugas menyembuhkan, untuk memimpin, untuk melayani, dan ada yang mengadakan mujizat. Walaupun mereka punya tugas dan tanggung jawab, namun mereka tetap dalam satu tubuh. Anak ibu yang hebat semuanya, yang menjadi tugas kita hari ini anak ibu adalah halaman 44. Warnailah gambar ini. Warnai dengan rapi dan bersih ya nak. Harus kerjakan sendiri. Tidak boleh orang tua, tidak boleh kakak atau abang. Bersih dan rapi ya nak. Dan sebagai PR kita, PR Mapel Agama dalam minggu ini membaca. Bacalah rangkuman pada buku kita halaman 45. Itulah yang menjadi PR kita Mapel Agama dalam minggu ini ya nak. Nah, nanti setelah selesai tugasnya kirim ke Google Classroom ya nak. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran yang lain, kita tutup dengan doa ya sayang. Yuk ambil sikapnya yang benar, yang rapi, yang sopan. Kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas ayah, ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon bantulah kami agar kami saling mengasihi sesama anggota keluarga. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.